Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pionir ya, lanjut lagi untuk sesi video kali ini, teman-teman ya. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang masalah fitur mainnet ini, teman-teman ya, silakan tekan subscribe lebih dahulu ya, teman-teman. Lalu tekan lonceng notifikasinya ya, teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari aplikasi Pi Network ini, teman-teman ya. Oke, di sini ya kita lanjut lagi tentang pembahasan masalah mainnet, teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman bisa mempelajarinya ya, apa yang sudah ditampilkan oleh core team masalah menu mainnet ini teman-teman ya. Di sini kan ada menu mainnet nih, ya kan? Nah, jika teman-teman masih bingung ya, teman-teman itu bisa klik di bagian chat ini ya, di atas, kemudian teman-teman pilih Pioneer Indonesia ini ya. Nah, kita sudah masuk dalam menu Pioneer Indonesia. Kemudian teman-teman di sini kan kita bisa pelajari apa yang kita butuhkan tentunya ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri apa yang dibutuhkan teman-teman ya, yang ingin teman-teman tahu. Kita di sini kan ada mood spec ya. Kita pilih yang mood spec ini. Kemudian di sini ada yang namanya masalah peraturan chat bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Bisa scroll aja ke atas ya, lalu pilih teman-teman masalah mainnet nih ya, paling bawah ini ya. Ini updatean terbaru juga ini ya, dari Mary Snap ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada info yang bisa teman-teman pelajari tentunya, dan info ini kita kan belajar dari resminya langsung di aplikasi. Tentu ini valid teman-teman ya. Ini bukan kabar yang dari hoax seperti itu ya. Jadi usahakan teman-teman bisa memahaminya seperti itulah ya. Oke, di sini kan ada updatean ya, masalah terkait masalah fitur mainnet. Teman-teman bisa pelajari semuanya di sini. Di sini bisa baca sendiri ya, persiapan jaringan utama untuk mempersiapkan komunitas untuk migrasi mainnet. Kami merilis beberapa fitur aplikasi seluler yang terkait dengan mainnet sekarang, yang memberi waktu bagi komunitas untuk memahami, mengajukan pertanyaan, dan memilih pengaturan sebelum peluncuran mainnet. Salah satu fiturnya adalah menampilkan rincian saldo pioner. Misalnya saldo yang ditambang sendiri, saldo yang dapat ditransfer ke mainnet, dan saldo yang dapat didistribusikan kepada anggota tim mereka. Selain itu, kami juga merilis fitur penting lainnya yang memungkinkan pioner untuk secara sukarela mengunci sebagian dari saldo mereka yang dapat ditransfer untuk ditambang dengan tarif yang lebih tinggi di kemudian hari. Fitur penguncian memungkinkan pioner memilih sebelumnya konfigurasi pengaturan penguncian sukarela mereka yang akan berlaku untuk transfer mainnet mereka setelah mainnet diluncurkan dan pioner melewati KYC. Untuk mengakses fitur ini, ikuti petunjuk di bawah ini. Dari layar beranda Pi, ketuk icon di sudut kiri atas untuk membuka menu bilah sisi Pi, ketuk mainnet. Pelajari tentang berbagai saldo yang ditampilkan di layar, ketuk konfigurasikan tingkat penguncian untuk memilih pengaturan Anda sebelumnya. Dari sini, ikuti petunjuk dalam aplikasi bagaimana cara kerja penguncian di mainnet. Di mainnet, hadiah penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar dan mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Sementara, jaringan meningkatkan ekonomi dan menciptakan tuntutan. Ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat. Salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas, teman-teman. Transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem, bukan hanya perdagangan spekulatif, dimaksudkan untuk menentukan utilitas Pi. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup dari mainnet yang akan segera diperkenalkan, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi Pi dan memelihara lebih banyak aplikasi Pi untuk tumbuh. Sementara itu, perintis dapat memilih untuk mengunci Pi mereka untuk membantu menciptakan lingkungan pasar yang stabil agar ekosistem menjadi matang dan agar lebih banyak aplikasi Pi muncul, dan menyediakan kasus penggunaan yang menarik untuk membelanjakan Pi untuk pada akhirnya menciptakan permintaan organik melalui utilitas.
fitur penguncian akan aktif ketika kami meluncurkan versi awal mainnet akhir bulan ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi seperti video saya ya yang sebelumnya saya upload, bahwa fitur penguncian akan aktif ketika kami meluncurkan versi awal mainnet akhir bulan ini. Ya, teman-teman. Jadi sudah tahu jawabannya ya, bahwa mainnet itu akan terjadi itu akhir bulan ini teman-teman, akhir bulan Desember ini. Jadi pastikan teman-teman itu paham ya. Jadi tidak bertanya lagi kapan mainnet seperti itu ya. Kita bisa pelajari semuanya di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman baca sendiri dan pahami ya apa yang disampaikan dari Mary Snap ini ya. Mary Snap ini adalah dia salah satu core team juga teman-teman ya. Nah, karena jumlah penguncian dihitung berdasarkan presentasi saldo yang Anda transfer, Anda harus mengunci presentasi yang sama dari saldo baru. Nah, jadi begini, saldo kita itu nanti akan dikunci sebagian teman-teman. Jadi tujuan daripada core team atau Dr. Nicholas ini membuat fitur penguncian ya, penguncian saldo. Jadi untuk meminimalisir terjadinya nanti ketika sudah listing ya, ketika sudah mainnet dan listing nanti tidak akan terjadi yang namanya besar-besaran penjualan koin. Kalau itu terjadi, otomatis koin kita itu tidak ada harganya teman-teman. Semakin banyak yang menjual, maka harga Pi itu akan rendah. Maka oleh sebab itu Dr. Nicholas itu membuat fitur yang namanya penguncian saldo. Jadi nanti sebagian saldo kita itu bisa kita transaksikan dan sebagian itu terkunci teman-teman. Istilahnya kalau koin-koin yang lebih awal itu ada namanya pembakaran koin lah seperti itu. Contohnya seperti itulah. Tapi ini beda teman-teman. Saldo kita itu nanti akan dikunci sebagian dan sebagian lagi itu nanti bisa ditransaksikan kalau kita nanti koinnya sudah di listing di market seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi infonya seperti ini. Teman-teman bisa pahami, bisa baca sendiri di menu chat, lalu teman-teman pilih yang Pioneer Indonesia teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman ya untuk pembelajaran atau informasi masalah terkait cara kerja lockup ini ya. Bisa teman-teman baca sendirilah ya. Nah, biar untuk mempersingkat durasi video ini teman-teman ya. Nah, di sini ada cara kerja lockup ya. Setelah Anda lulus verifikasi identitas KIC, Anda dapat secara sukarela mengunci sebagian dari saldo Anda. Nah, seperti yang saya terangkan tadi teman-teman ya, yang dapat ditransfer untuk mendapatkan hak menambang dengan harga yang lebih tinggi. Jadi itulah tujuannya, nanti bisa sebagian kita kunci, sebagian ya peningkatan penambangan dihitung berdasarkan jumlah penguncian dan durasi penguncian. Untuk lebih jelasnya baca bagian model ekonomi di bawah ini. Jika Anda telah memverifikasi identitas Anda, KYC transfer mainnet pertama akan terjadi setelah peluncuran mainnet. Ya teman-teman, setelah itu transfer akan terjadi secara berkala. Setiap pembaruan yang dilakukan pada konfigurasi penguncian Anda akan berlaku pada transfer saldo mainnet Anda berikutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, mungkin inilah ya salah satu strategi dari core team agar supaya koin-koin kita ini bisa berfungsi dengan baik lah seperti itu ya, bisa harganya bisa stabil. Kemudian kita kan menambang sudah bertahun-tahun nih, kurang lebih 2 tahun. Jadi kalau saya baru gabung kurang lebihnya itu 6 bulan lebih teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini sudah dapat 8.000 lah ya. Kalau misalkan satu koinnya dihargai dengan $100 itu saya sudah sangat bersyukur seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat selalu. Ini sudah ada titik terang untuk mainnet ya untuk akhir bulan ini. Dan nanti ada kisi-kisi ya, ada kisi-kisi itu bahwa nanti akan listing di bulan Maret teman-teman. Jadi artinya sudah sepenuhnya kita bisa transaksikan, kita bisa jual belikan ya untuk koin Pi kita. Oke, itu saja teman-teman ya. Silakan teman-teman buka aplikasi Pi Network dan dibaca-baca sendiri, pelajari ya. Jangan malas untuk mencari informasi teman-teman ya. Dan teman-teman jika malas mencari informasi, teman-teman bisa saja mengikuti channel ini teman-teman ya. Banyak YouTuber juga yang menjelaskan tentang koin Pi Network ini. Jadi teman-teman bisa referensikan ke teman yang lainnya juga melalui video ini juga bisa. Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini ya. Ini saya tidak ada editan ya, biar supaya mempersingkat waktu seperti itulah ya.
Oke teman-teman, tetap semangat, semoga kita sukses selalu, dan yang paling utama kita diberikan kesehatan semuanya, keluarga kita ya. Semoga keluarga kita nantinya akan menjadi bahagia. Kalau kita bahagia, keluarga kita juga bahagia tentunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.